Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ilmiwati A. Muhammad dari kelas 3F Akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, selama beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah bertransformasi dari sebuah konsep yang bersifat ceruk menjadi kekuatan finansial global yang signifikan. Namun, pertumbuhan luar biasa ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Di balik setiap bank syariah yang sukses dan setiap produk keuangan syariah yang inovatif, terdapat sebuah ekosistem yang luas dan terstruktur. Nah, ekosistem inilah yang terdiri dari berbagai lembaga dan industri pendukung, yang perannya seringkali luput dari perhatian, namun sesungguhnya sangat penting. Nah, lebih dari sekadar operasional. Banyak yang berasumsi bahwa peran lembaga pendukung hanyalah sebatas memfasilitasi operasional sehari-hari bank syariah. Padahal kontribusi mereka jauh lebih mendalam. Mereka adalah tulang punggung yang menjamin bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni berbasis dari riba, bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi, serta berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal. Secara ringkas, peran mereka dibagi menjadi dua pilar utama. Yang pertama ada mendukung operasional bank syariah. Ini mencakup segala hal mulai dari penyediaan modal, penyusunan, regulasi, hingga dukungan teknologi yang efisien. Yang kedua yaitu membantu dalam edukasi dan promosi. Ini adalah upaya esensial untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan publik terhadap produk perbankan syariah. Perbankan syariah bukanlah sekadar sistem perbankan biasa dengan label Islam. Lebih dari itu, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini adalah fondasi filosofis dan operasional yang membedakannya secara fundamental dari perbankan konvensional. Prinsip ini mencakup seluruh aspek mulai dari bagaimana dana dihimpun, bagaimana dana disalurkan, hingga jenis layanan dan produk yang ditawarkan. Nah, inti dari perbankan syariah ini adalah memastikan bahwa semua transaksi keuangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga halal dan adil sesuai dengan ajaran Islam. Nah, teman-teman, 3 larangan utama yang wajib dihindari. Sistem ini didirikan di atas penolakan terhadap 3 praktik utama yang dilarang dalam Islam, menjadikannya sistem yang berorientasi pada keadilan dan bagi hasil. Yang pertama yaitu riba atau bunga. Perbankan syariah melibatkan transaksi yang bebas dari riba. Riba didefinisikan sebagai penetapan imbalan atau tambahan atas pinjaman yang harus dibayar kembali. Nah, terlepas dari hasil usaha. Nah, dalam perbankan syariah, dana nasabah dikelola berdasarkan skema bagi hasil, seperti mudharabah atau musyarakah atau jual beli, yaitu murabahah, dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, bukan berdasarkan bunga tetap. Yang kedua ada gharar atau ketidakjelasan atau spekulasi. Transaksi harus bebas dari gharar, yang berarti setiap kontrak dan transaksi harus memiliki kejelasan penuh mengenai objek, harga, dan ketentuan. Larangan ini bertujuan melindungi semua pihak dari penipuan atas transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan dan dapat merugikan. Yang ketiga ada maisir atau judi atau untung-untungan. Nah, perbankan syariah juga menghindari transaksi yang mengandung unsur maisir. Ini memastikan bahwa kegiatan perbankan didasarkan pada aktivitas ekonomi real, bukan pada spekulasi murni atau untung-untungan yang menyerupai praktik perjudian. Dengan menghindari praktik tersebut, perbankan syariah berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal dan mendorong kemitraan serta berbagai risiko antara bank dan nasabah. Ini adalah konsep yang mendasari pertumbuhan berkelanjutan dan etis dalam sistem keuangan Islam. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang peran lembaga dan keuangan. Pertama itu pelaksanaan prinsip dan penyediaan layanan utama lembaga keuangan, termasuk bank syariah dan koperasi syariah. Menempati posisi sentral dan bertindak sebagai garda terdepan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Peran utama mereka adalah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah,
Institusi-institusi ini adalah jembatan yang mengubah prinsip-prinsip syariah Islam yang teoritis menjadi produk dan layanan finansial yang dapat diakses dan digunakan sehari-hari oleh individu. Terus ada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta korporasi besar. Nah, tanpa lembaga ini, konsep perbankan syariah tidak akan memiliki implementasi praktis dan jangkauan pasar yang lebih luas. Yang kedua, ada penjamin kepatuhan syariah dan integritas tanggung jawab paling krusial dan unik yang diemban oleh lembaga keuangan syariah adalah memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar hukum Islam. Kepatuhan ini adalah inti integritas industri dan dijamin melalui mekanisme yang pertama, itu penerjemahan akad ke produk modern, di mana lembaga harus mahir dalam menerjemahkan akad-akad atau kontrak syariah seperti mudharabah atau kemitraan bagi hasil, musyarakah atau usaha patungan, murabahah atau jual beli dengan margin, ijarah atau sewa, dan salam atau pemesanan di muka, menjadi produk keuangan modern yang fungsional dan kompetitif. Setiap produk mulai dari tabungan, giro, hingga pembiayaan rumah dan modal kerja harus memiliki dasar akad yang jelas dan disetujui secara syariah. Nah, kemudian keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertindak sebagai auditor dan penasihat syariah internal. DPS memastikan semua operasional, kebijakan, dan produk baru telah melalui validasi syariah yang ketat, menjaga institusi dari potensi pelanggaran riba, gharar, atau masyir. Yang ketiga, sistem bagi hasil yang transparan. Nah, dalam produk investasi, bank syariah harus beroperasi dengan prinsip berbagi risiko atau profit and loss sharing. Nah, menuntut transparansi tinggi dalam pelaporan keuntungan dan kerugian kepada nasabah penyimpan dana yang bertindak sebagai mitra investasi. Yang ketiga, ada agen pembangunan ekonomi real dan inklusi lembaga keuangan syariah secara fundamental. Nah, ini diarahkan untuk berkontribusi pada ekonomi real, bukan hanya spekulasi finansial. Pembiayaan yang terikat aset, karena transaksi syariah harus terkait dengan aset real atau kegiatan bisnis yang jelas dan halal. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah secara langsung mendorong pertumbuhan sektor real. Pertumbuhan sektor dan dana diarahkan pada pembelian barang, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan produktif yang memberikan dampak positif dan beretika pada perekonomian. Nah, mendukung UMKM dan inklusi. Koperasi syariah ini memainkan peran krusial dalam inklusi keuangan, melayani segmen masyarakat dan UMKM di tingkat akar rumput yang mungkin sulit dijangkau oleh bank umum konvensional. Mereka menyediakan akses keuangan yang inklusif, berbasis gotong royong, dan sesuai nilai moral. Yang keempat, itu ada pelaksana fungsi sosial keuangan Islam. Sebagai lembaga yang berlandaskan syariah, bank dan koperasi syariah juga mengemban fungsi sosial yang melengkapi peran ekonomi mereka, yaitu pengelolaan dana sosial. Banyak lembaga syariah memiliki unit khusus yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, atau biasa disebut zis, dan wakaf. Dengan mengelola dana ini secara profesional, mereka turut serta dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan tujuan utama maqasid syariah. Nah, dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah melampaui sekadar fungsi penyimpanan dan pembiayaan. Mereka adalah menjaga etika finansial, pelaksana kepatuhan syariah, penggerak ekonomi real, dan fasilitator inklusi sosial yang berbasis nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya tentang regulasi dan kebijakan. Nah, yang pertama itu peran sentral otoritas dalam mengawal industri. Regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah. Otoritas ini seperti Bank Sentral, kemudian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, atau Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, bertindak sebagai pengawas dan pengadil, memastikan bahwa seluruh entitas di dalam ekosistem perbankan syariah beroperasi sesuai dengan koridor hukum negara dan prinsip syariah. Regulasi bukan hanya sebatas aturan, ia adalah kerangka kerja yang memungkinkan pertumbuhan terstruktur. Nah, otoritas bertanggung jawab untuk menetapkan standar ganda. Mereka harus mengembangkan standar operasional dan akuntansi yang mengakomodasi kekhasan transaksi syariah.
misalnya perlakuan akuntansi untuk murabahah atau mudharabah, sambil tetap memenuhi standar prudensial keuangan internasional. Kemudian menciptakan lapangan bermain yang adil. Regulasi menjamin bahwa bank syariah memiliki perlakuan yang setara, misalnya terkait pajak atau likuiditas dengan bank konvensional, sehingga mendorong persaingan yang sehat. Dua, pilar mencipta kepercayaan dan stabilitas. Kebijakan yang jelas membantu dalam menciptakan kepercayaan dan stabilitas di pasar perbankan syariah. Dua elemen ini adalah kunci untuk menarik investasi jangka panjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penciptaan kepercayaan. Kebijakan yang transparan mengenai proses perizinan, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan standar pelaporan keuangan memberikan jaminan kepada nasabah dan investor bahwa dana dikelola secara profesional dan bebas dari unsur yang dilarang syariah. Otoritas memastikan bank syariah diaudit secara berkala, baik dari sisi keuangan maupun kepatuhan syariah. Nah, penjamin stabilitas, regulasi menetapkan standar minimum permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko yang adaptif terhadap karakteristik unik produk syariah seperti risiko pasar dalam skema bagi hasil. Kerangka kebijakan yang kokoh ini mencegah risiko sistematik dan melindungi nasabah yang sangat penting bagi pasar yang sedang berkembang. Yang ketiga ada fungsi regulasi dalam pengembangan instrumen dan pasar. Lebih dari sekedar pengawasan, regulasi adalah motor penggerak pengembangan pasar syariah. Pengembangan instrumen keuangan, otoritas mengeluarkan regulasi yang memungkinkan penerbitan instrumen investasi syariah yang kompleks, seperti sukuk atau obligasi syariah. Regulasi ini menciptakan pasar sekunder bagi sukuk, yang penting bagi bank syariah untuk mengelola likuiditas dan bagi pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur secara syariah. Ada juga namanya hukum kontrak syariah, di mana regulasi yang baik memastikan bahwa kontrak-kontrak syariah atau akad memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional, memberikan kepastian hukum bagi bank nasabah dan mitra bisnis. Nah, dengan demikian peran regulasi dan kebijakan adalah sebagai arsitek fondasi yang memastikan bahwa seluruh ekosistem perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat, terpercaya, dan stabil, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri ini. Nah, selanjutnya tentang edukasi dan pelatihan. Yang pertama, meningkatkan literasi untuk mendorong partisipasi masyarakat. Edukasi tentang perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kurangnya literasi dan pemahaman yang akurat di kalangan masyarakat luas. Seringkali ada persepsi yang keliru atau ketidakpahaman tentang bagaimana produk syariah seperti bagi hasil atau mudharabah atau jual beli atau murabahah berbeda dengan produk konvensional. Oleh karena itu, peran edukasi menjadi sangat vital dalam menghilangkan kesalahpahaman, di mana program edukasi yang terstruktur membantu masyarakat memahami bahwa perbankan syariah menawarkan solusi keuangan yang etis, adil, dan menguntungkan, serta menjelaskan secara detail bagaimana akad-akad syariah bekerja. Dan juga meningkatkan kepercayaan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih percaya diri untuk menggunakan produk dan layanan syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi dan inklusi keuangan syariah. Juga menciptakan basis nasabah yang terinformasi. Nasabah yang teredukasi cenderung membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan lebih loyal terhadap produk yang mereka pahami. Kemudian yang kedua yaitu membangun sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Selain edukasi publik, lembaga pendidikan dan pelatihan berperan dalam menyediakan program yang membekali individu dengan pengetahuan tentang produk dan layanan syariah. Kualitas SDM adalah faktor penentu keberhasilan perbankan syariah. Industri ini membutuhkan profesional dengan kompetensi ganda, yaitu mahir dalam ilmu keuangan modern dan mendalam dalam prinsip-prinsip syariah. Nah, ini mencakup pendidikan formal seperti universitas, politeknik, dan sekolah tinggi yang menawarkan jurusan ekonomi Islam atau keuangan syariah. Kemudian menciptakan people line lulusan yang siap kerja dengan pemahaman fundamental yang kuat. Kemudian pelatihan profesional dan sertifikasi juga penting. Lembaga pelatihan menyediakan kursus dan sertifikasi spesial
spesialis, misalnya seperti Dewan Pengawas Syariah, analisis pembiayaan syariah, atau akuntansi syariah untuk staf bank yang sudah bekerja. Ini memastikan bahwa praktisi selalu up to date dengan perkembangan regulasi, inovasi, produk, dan fatwa syariah terbaru. Kemudian kualitas DPS, pelatihan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas anggota DPS, memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama atau fiqh muamalah, tetapi juga memahami konteks bisnis dan keuangan modern. Kemudian edukasi dan pelatihan adalah investasi jangka panjang yang memastikan bahwa industri perbankan syariah tumbuh di atas fondasi yang kuat, baik dari sisi permintaan masyarakat yang memahami maupun sisi penawaran atau profesional yang kompeten. Selanjutnya tentang inovasi produk. Pentingnya inovasi untuk menarik nasabah baru. Inovasi dalam produk perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Di pasar keuangan yang semakin kompetitif, di mana bank konvensional juga menawarkan layanan yang semakin canggih, stagnasi produk adalah ancaman nyata bagi pertumbuhan perbankan syariah. Inovasi berfungsi sebagai daya tarik utama memungkinkan untuk bank syariah untuk menjangkau segmen pasar baru. Inovasi memungkinkan perbankan syariah merancang produk yang memenuhi kebutuhan spesifik dan modern, seperti pembiayaan berbasis energi terbarukan, produk investasi digital untuk generasi muda, atau layanan wealth management syariah yang kompleks. Kemudian meningkatkan daya saing. Produk yang inovatif tidak hanya menarik nasabah yang sudah sadar syariah, tetapi juga bersaing secara efektif dengan produk konvensional dalam hal fitur, kenyamanan, dan nilai tambah. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab inovasi dalam produk dan industri pendukung. Lembaga dan industri pendukung harus terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, tanggung jawab inovasi ini tidak hanya diemban oleh bank syariah itu sendiri, tetapi juga oleh seluruh ekosistem pendukung. Penyediaan fintech, perusahaan fintech adalah motor utama inovasi. Mereka menyediakan solusi digital untuk pembukaan rekening, pembiayaan P2P, syariah, dan pembayaran elektronik, membuat layanan bank syariah lebih efisien dan mudah diakses. Kemudian lembaga riset dan konsultasi. Lembaga ini berperan dalam melakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi kesenjangan kebutuhan nasabah dan merumuskan konsep produk baru yang sekaligus sesuai syariah. Otoritas dan BPS juga harus inovatif. Mereka perlu fleksibel dan cepat dalam mengeluarkan fatwa dan regulasi yang mendukung produk baru sehingga inovasi tidak terhambat oleh proses persetujuan yang lambat. Yang ketiga ada aspek keseimbangan inovasi. Inovasi dan perbankan syariah harus selalu menjaga keseimbangan antara tiga hal. Yang pertama, kepatuhan syariah. Inovasi harus dilakukan dalam batas-batas yang diizinkan syariah. Kemudian relevansi pasar. Produk harus relevan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti memfasilitasi pembiayaan untuk UMKM atau investasi sosial melalui wakaf dan zakat. Kemudian ada efisiensi teknologi. Pemanfaatan teknologi harus dimaksimalkan untuk menekankan biaya operasional dan meningkatkan kenyamanan nasabah, menjadikan layanan syariah seefisien mungkin. Dengan terus berinovasi, perbankan syariah dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga tetap relevan, etis, dan mampu menjadi tantangan keuangan global. Selanjutnya tentang kerjasama internasional. Yang pertama, memperkuat jaringan dan kolaborasi global. Kerjasama antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi. Industri perbankan syariah adalah fenomena global yang tidak terbatas oleh batas geografis. Oleh karena itu, membangun koneksi yang kuat di tingkat internasional adalah kunci untuk mencapai skala ekonomi, menyebarkan risiko, dan meningkatkan daya saing secara kolektif. Peran kerjasama internasional fasilitas mencakup fasilitas transaksi lintas batas, kerjasama antara bank syariah dari negara yang berbeda, misalnya Indonesia dengan Malaysia, mempermudah transaksi dagang internasional, pembiayaan ekspor-impor, dan pengiriman uang, yang semuanya dilakukan secara syariah. Kemudian akses ke pasar modal global. Kolaborasi memungkinkan lembaga syariah domestik untuk mengakses pasar modal Islam internasional, terutama dalam penerbitan sukuk atau obligasi syariah di berbagai yurisdiksi, sehingga menarik investasi asing lebih besar. Kemudian menciptakan standar global, kerjasama melalui badan internasional atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution,
memastikan adanya harmonisasi standar akuntansi, audit, dan prudensial. Standar yang seragam ini sangat penting untuk pengakuan dan kepercayaan investor di seluruh dunia. Yang kedua, ada pertukaran pengetahuan dan peningkatan praktik. Ini juga membantu dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan praktik perbankan syariah secara global. Negara-negara memiliki tingkat kematangan, regulasi, dan inovasi yang berbeda dalam sektor keuangan syariah. Melalui kerjasama, negara yang baru mengembangkan industri syariah dapat belajar dari model yang telah mapan. Aspek utama dari pertukaran ini meliputi pembelajaran best practice. Lembaga dapat saling berbagi pengalaman dalam manajemen risiko dan pengembangan produk yang kompleks dan penerapan teknologi fintech yang efisien. Nah, kemudian pengembangan SDM bersama. Kerjasama dapat mencakup program pertukaran staf, pelatihan bersama, dan konferensi internasional untuk mengembangkan SDM yang memiliki wawasan global dan pemahaman mendalam tentang isu-isu syariah lintas yurisdiksi. Kemudian harmonisasi fatwa, diskusi dengan DPS dan ulama di berbagai negara membantu dalam harmonisasi interpretasi hukum Islam terkait produk keuangan baru. Hal ini mengurangi perbedaan pendapat dan peningkatan penerimaan pasar global terhadap produk syariah tertentu. Dengan demikian, kerjasama internasional tidak hanya memperluas jangkauan operasional bank syariah, tetapi juga memastikan bahwa industri ini terus berevolusi, mempertahankan integritasnya, dan menjadi bagian yang relevan dari sistem keuangan global. Selanjutnya tentang tantangan yang dihadapi. Nah, pertama, rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Meskipun banyak edukasi sudah dilakukan, tingkat literasi keuangan syariah di bank negara masih relatif rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Tantangan ini berakar pada beberapa faktor. Pertama, asumsi yang keliru. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa perbankan syariah hanya untuk umat muslim atau hanya sekadar bank konvensional yang dihijaukan, mengganti nama bunga menjadi bagi hasil tanpa perbedaan mendasar dalam praktik. Yang kedua, itu ada kompleksitas produk. Akad-akad syariah mendarabah masyarakat seringkali dianggap lebih rumit dan kurang familiar dibanding konsep bunga yang sederhana. Hal ini membutuhkan usaha edukasi yang lebih besar dan berkelanjutan. Kemudian faktor historis juga. Perbankan konvensional telah memiliki sejarah dan jangkauan yang lebih lama dan luas, membuat masyarakat lebih nyaman dan terbiasa dengan sistem tersebut. Kurangnya pemahaman ini secara langsung menghambat penetrasi pasar dan perubahan pangsa pasar atau market share perbankan syariah. Yang kedua, persaingan ketat dari perbankan konvensional. Tantangan berikutnya adalah persaingan ketat dari perbankan konvensional. Bank-bank konvensional sering sekali memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Bank konvensional umumnya memiliki aset, jaringan cabang, dan infrastruktur teknologi jauh lebih besar, memungkinkan mereka menawarkan efisiensi biaya dan jangkauan layanan yang lebih luas. Kemudian efisiensi operasional. Proses di bank konvensional yang sudah mapan selama puluhan tahun seringkali lebih cepat dan ramping dibandingkan proses di bank syariah yang harus melalui lapisan kepatuhan syariah tambahan, misalnya persetujuan dari DPS. Kemudian inovasi yang cepat. Bank konvensional juga berinvestasi besar-besaran dalam teknologi dan inovasi, seringkali lebih cepat dari bank syariah yang terkadang terhambat oleh proses validasi syariah untuk setiap fitur baru. Kemudian solusi kolektif. Peran lembaga pendukung dalam mengatasi tantangan. Lembaga dan industri pendukung perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan aksesibilitas. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan kolektif dan strategis. Peningkatan aksesibilitas industri pendukung, terutama fintech, harus berfokus pada pengembangan saluran digital yang membuat layanan syariah lebih mudah diakses dan senyaman bank konvensional, terutama di daerah yang kurang terlayani. Kemudian sinergi regulator. Otoritas harus menciptakan kebijakan yang mendorong merger untuk konsolidasi di perbankan syariah untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar, sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional. Kemudian inovasi syariah yang agresif. Lembaga pendukung harus terus mendesak inovasi produk dan jasa sehingga produk syariah tidak hanya halal, tetapi juga kompetitif dan superior dalam hal fitur dan biaya. Dengan mengatasi tantangan literasi dan meningkatkan daya saing, melalui kolaborasi yang kuat, perbankan syariah dapat benar-benar mewujudkan potensi besarnya sebagai sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan. Teman-teman, untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu setelah kita membahas secara mendalam peran fundamental dari berbagai pilar
satu hal menjadi sangat jelas, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah adalah sangatlah krusial, bahkan dapat disebut sebagai penentu keberhasilan. Perbankan syariah bukanlah sebuah entitas yang dapat berdiri sendiri. Ia adalah sebuah ekosistem kompleks yang membutuhkan dukungan kuat dari berbagai sektor untuk memastikan integritas syariahnya, stabilitas keuangannya, dan relevansi pasarnya. 3 kunci utama kesuksesan. Kita telah melihat bahwa kesuksesan industri ini bergantung pada sinergi 3 elemen utama. Pertama, integritas dan stabilitas atau regulasi dan kepatuhan. Lembaga keuangan adalah pelaksana utama, tetapi regulasi dan kebijakan dari otoritas adalah fondasi yang menjamin kepatuhan syariah dan stabilitas pasar. Regulasi yang kuat menciptakan kepercayaan yang merupakan mata uang paling berharga dalam sistem keuangan berbasis etika. Yang kedua, ada daya saing dan relevansi atau inovasi dan teknologi. Di tengah persaingan ketat, inovasi produk yang didorong oleh peran teknologi atau fintech menjadi vital. Inovasi memastikan bahwa produk syariah tidak hanya halal tetapi juga efisien, mudah diakses dan kompetitif dibandingkan produk konvensional sehingga mampu menarik generasi baru nasabah. Ketiga, ada pengembangan sumber daya manusia atau edukasi dan pelatihan. Pertumbuhan berkelanjutan tidak mungkin tanpa edukasi dan pelatihan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mengatasi tantangan literasi, memastikan masyarakat memahami produk dan menyediakan SDM profesional yang kompeten secara finansial dan mendalami secara syariah. Masa depan yang berkelanjutan melalui kolaborasi, inovasi, dan edukasi, kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Kolaborasi yang dimaksud adalah kerjasama erat antara bank syariah, koperasi syariah, regulator, lembaga pendidikan, dan fintech syariah, bahkan hingga tingkat kerjasama internasional. Tujuan akhirnya bukan hanya pertumbuhan aset, tetapi mewujudkan tujuan mulia atau maqasid syariah. Dalam perekonomian, menciptakan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh umat manusia. Masa depan perbankan syariah sangat cerah, asalkan semua pilar pendukung ini terus bekerja sama, beradaptasi dengan perubahan zaman dan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton dan menyimak dalam pembahasan ini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.